Nah, nahi mungkar itu seperti apa? Memang berat konsekuensinya. Kalau kita lihat bagaimana dulu ya semangatnya, menggeloranya semangat kawan-kawan FPI. Meskipun mungkin sekarang sudah tenggelam ya namanya. Tapi insya Allah gerakannya masih ada. Atau mungkin semangatnya masih tetap ada. Bagaimana ketika tempat-tempat prostitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Keluarga jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah tidak henti-hentinya dan tidak bosan serta jangan pernah melupakan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, hidayah serta bimbingannya kepada kita semua. Sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan keimanan dan keislaman, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan petunjuknya kepada kita. Mengapa kita diperintahkan setiap waktu, setiap saat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa sadarkah kita Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, menurunkan rahmatnya, kemudian juga melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita dalam keadaan kita dulu masih dalam keadaan kebodohan, sampai kemudian kita menjemput hidayah, sampai kita istiqomah di atas hidayah. Jadi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian memulai menurunkan nikmatnya itu bukan ketika kita sudah menjemput hidayah dan kita sudah istiqomah di atas petunjuk. Akan tetapi kalaupun kita dulu masih dalam keadaan jahiliyah dalam bahasa syariatnya, atau bisa diartikan dalam masa-masa bodoh, dalam masa-masa yang memang belum mengenal agama Islam secara seluruhan, secara kafah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan nikmat-nikmatnya, yaitu dengan sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya haitsu ma kunta, haitsu ma kunna juga ya, dimanapun kalian berada, kemudian dimanapun kita berada. Keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini juga adalah sebuah kabar gembira bagi kita, masih bisa diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk selalu mengkaji kitabullah, ayat-ayat Allah, dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan-perkataan para ulama yang semuanya ini adalah menjadi penuntun bagi kehidupan kita manakala kita semuanya mengharapkan kehidupan yang baik, keselamatan di dunia sampai nanti di akhirat. Keluarga jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita lanjutkan yaitu kajian kitab kita. Kemarin kita sudah membahas mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikut mengenal agama Islam secara komprehensif, secara sempurna, secara syumul atau secara kafah. Maka di dalam tiga hal ini, dalam tiga pondasi ini ya, ketika kita sudah menegakkan pondasi-pondasinya,
tentunya di dalam rangka untuk memelihara, merawat dan menjaga agar pondasi ini tidak roboh, agar tentunya pondasi ini ketika meskipun akan selalu ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jahat, baik itu iblis maupun bala tentaranya, mencoba untuk merobohkan yang menjadi keyakinan di dalam diri kita, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam, dan kita teguh di atasnya, maka tentunya kita memerlukan yang namanya amunisi yang lain, yaitu amal. Sungguh sangat disayangkan ketika kita sudah mendalami ilmu, baik mengenal Allah sampai bahkan mungkin ada juga yang terkadang malah berlebihan, malah kemudian sampai kepada ilmu yang ma'rifat, yang ma'rifatnya itu sampai sebagaimana mungkin pemahamannya Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti, dengan akidah apa sih namanya itu ya, hulul wal itihad gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dianggapnya sudah menyatu di dalam tubuh makhluk. Nah, ini sudah keliru yang seperti itu. Itu tadi, saking kemudian mungkin terlalu memperdalam, bukan terlalu memperdalam aja, tapi salah kaprah ya di dalam memahami itu. Karena apa? Karena tidak diiringi dengan yang namanya amal. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar mengenal, akan tetapi pendalaman kita terhadap tauhid kepada Allah itu tentunya dengan amal, langsung dengan praktek dan amal nyata. Begitu juga mengenal Rasulullah, begitu juga mengenal agama Islam. Artinya Islam itu bukan hanya di lisan kita, tapi Islam itu betul-betul mengakar kuat di dalam hati kita, kemudian diamalkan dengan seluruh anggota badan kita, hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya adalah atsaniyatu al-amalu bihi, yaitu beramal dengan tadi, dengan 3 pilar tadi, wasalisatu ad-da'atu ilaihi. Dan yang ketiga adalah berdakwah. Nanti kita bahas dulu tentang amalnya. Apa saja yang kemudian perlu kita perhatikan? Yaitu mengamalkan perkara yang menjadi konsekuensi dari bermakrifat di atas. Tadi ya sudah saya sampaikan secara sekilas ya, saya cuplikan bagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, surat 16 ayat yang ke-97. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh. Beramal soleh ini para ulama tafsir mereka menjelaskan yaitu adalah amalan yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada para sahabatnya, tentunya adalah kepada kita, kepada umatnya. Itu adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah ada contohnya. Artinya seperti itu para jamaah sekalian. Bukan kemudian sekedar amal yang kita anggap baik, akan tetapi ternyata bermasalah di sisi syariat. Ternyata bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya tadi, mendalami tentang teori ketuhanan akan tetapi sampai kepada kebablasan. Seolah-olah kalau Allah itu sudah menyatu dalam tubuh makhluknya sehingga tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat. Tapi ya wong Allah sudah menyatu dalam tubuh saya, berarti kan sudah selesai, bebas. Nah ini mengerikan yang seperti ini, bahaya. Nah kemudian kita lanjutkan, min dzakari wa unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita. Jadi kita juga perlu untuk memberikan wawasan, kita juga perlu untuk memberikan sebuah ilmu kepada ya perempuan-perempuan, itu maksudnya adalah istri, anak perempuan, terutama orang tua ya ibu, kemudian juga baik adik maupun kakak yang itu jenis kelaminnya wanita, yang kemudian kita sudah ngaji, bahkan mungkin sudah ngaji lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan sudah hitungan sudah mulai mapan lah ya dalam pengajian kita. Maka pahamkan kepada mereka, karena apa? Bu, atau mungkin misalkan manggil istrinya apa Pak? Rata-rata. Wah, ngeri ya. Bebeb ngeri deh bebeb. Sing bebeb siapa coba? Lagu Pak April. Sing liyane bunda, ada yang bunda atau sayang, wis pokoknya sak sire. Sing penting aja mah sing liyane ya. Sampaikan kepada mereka, kata Allah ya dalam surah An-Nahl ayat 97 ini, siapa yang beramal dari laki-laki, laki-laki ya aku dewe gitu. Dan kemudian unsa ini adalah jenis kelamin perempuan.
siapapun dia yang ada di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, yang mereka perempuan dan mereka muslimah, maka siapapun yang beramal, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun, dan dia yakin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti mukmin di sini adalah dia juga meyakini setiap amal-amal yang dilakukan, setiap perbuatan-perbuatan kebaikan yang dia lakukan tentunya akan mendapat pahala. Itu semua perintah dari Allah. Kemudian juga intinya dia yakin betul dengan apa yang telah diperintahkan tadi. Kemudian falanuhyiyannahu, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam yang ditakkidkan atau yang ditekankan menjadi janji. Falanuhyiyannahu, ada lamnya di situ, kemudian ada nun taukid lagi, diawali dengan fa kemudian maka, ya, lam ini adalah sebuah janji kepastian, ada nun lagi sebagai penekanan. Maka sungguh pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang baik. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik. Para ulama menjelaskan, ya, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas, hayatan thayyibah itu adalah rizki yang halal. Kemarin, pertemuan kemarin ketika di Al-Hikmah, dengan adanya rizki yang halal kita bisa beramal soleh. Gitu Pak ya? Dengan rizki yang halal yang kita gali, yang kita cari, mengais rizki yang halal, maka dimudahkan untuk beramal soleh. Sama dengan ayat ini. Termasuk hayatan thayyibah adalah diberikan semangat untuk beramal soleh, tidak malas-malasan. Ini termasuk adalah hayatan thayyibah. Juga termasuk karena ada 5 pengertiannya. Termasuk adalah mendapat surga. Jadi selain nanti kenikmatan di akhirat berupa surga, juga nanti kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia, nikmat ibadah. Jadi ibadah itu tidak terasa membebani. Meskipun kita ini secara syar'i disebut sebagai hamba yang taklif, hamba yang dibebani oleh syariat, akan tetapi kita tidak merasa bahwa kita terbebani oleh syariat tersebut. Karena apa? Tadi janji Allah, siapa yang beramal soleh maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami ganjar, akan kami beri pahala, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahalanya tersebut bi ahsani, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Diamnya kita ya di sini ya sejenak setelah kita tadi sholat maghrib berjamaah, kemudian disambung dengan majelis taklim, majelis ilmu, sampai-sampai para jamaah sekalian yang tidak sengaja mendengarkan saja, mungkin ini pernah saya sampaikan, itu diampuni dosa-dosanya. Apalagi yang ngepenke, apalagi yang kita betul-betul hadir, betul-betul kita niat di dalam hati, kemudian kita langkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu ini, yaitu dalam program Yosomulyo Mengaji. Allah Subhanahu wa taala tentunya akan melebihkan pahalanya dari yang sekedar cuman mampir kemudian kok aneh pengajian tuh, tak mampirlah, lumayan gitu. Itu sudah diampuni dosanya seperti itu. Apalagi kemudian kita yang meniatkan betul-betul, ya kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amal-amal ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus dulu kepada siapa ya? Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita gambarkan hubungan kita secara vertikal ke atas ya, lurus, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja coba? Biar nggak ngantuk coba. Salat, kemudian puasa. Bahkan Allah kalau masalah puasa ini sangat khusus sekali. Bahwa fa'innahu li, sampai ada bahasa seperti itu. Puasa itu untukku, kata Allah. Baik yang Ramadan, baik yang Senin Kamis, baik yang Saum Daud, baik yang Ayyamul Bid, baik yang Arafah, atau semua puasa-puasa itu ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan. Artinya menginginkan di sini maksudnya adalah ada pahala yang spesial. Ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ada bahasa fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan mengganjarnya, aku membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Zakat ya, meskipun zakat itu ke atas ya ke bawah ya, secara horizontal juga kepada manusia, hablum minallah, hablum minannas juga ya.
Kemudian apa lagi? Tilawah Quran, zikir, doa, apa lagi? Sokeh lah pokoknya. Banyak ya, banyak sekali amal-amal kebaikan yang itu semuanya secara khusus adalah kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah itu dengan ketaatan kita tidak butuh. Yang butuh siapa? Yang butuh kita. Yang butuh kita sendiri para jamaah sekalian. Karena apa? Dengan kita selalu taat kepada Allah pun tidak akan menambah kerajaan, tidak akan menambah kekuasaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang Allah turunkan, yang Allah berikan dari semenjak Nabi Adam diciptakan dan kemudian Allah berikan ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini yang pernah hidup sampai nanti ada makhluk yang terakhir hidup kemudian dikiamatkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, itu ibarat jarum ya yang kemudian dimasukkan ke dalam lautan, meneteslah ada tetesan kecil, itulah nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Makanya ketika kita taat itu nggak akan menambah dari kekuasaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang akan berpengaruh, berefek, berdampak baik adalah kepada diri kita. Kemudian ibadah secara umum kepada manusia, hablum minan nas. Salah satunya adalah di poin yang ketiganya ini adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah, taklim ya, mengajarkan kebaikan. Seperti misalkan kita ngajari Quran anak kita dari Iqra misalkan, kemudian atau pakai sekarang ada Sakifah ya misalkan, atau mungkin pakai turutan, itu adalah bagian dari ad-da'watu ilaihi, berdakwah. Dengan apa? Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ilmu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, khususnya adalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan dan nantinya akan diamalkan. Berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh padam para jamaah sekalian. Dakwah itu sebuah seruan, sebuah ajakan. Kita mengajak siang dan malam, kita mencoba untuk selalu mengajak mereka-mereka, orang-orang mungkin yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala atau agama Islam ini dengan lebih dekat, maka kita yang berusaha untuk mengajak. Maka ketika kita sudah ngaji sudah lama, setahun saja misalkan, ada ghirah untuk dakwah itu harus ada. Minimal istri kita arahkan, orang tua kita arahkan. Orang tua malah pendukung dan bahkan mungkin sudah mendahului dan bersyukur dengan kita ngaji. Oh, luar biasa, berarti kemana berkembangnya? Ya ke istri. Istri sudah bagus, misalkan anak-anak kita arahkan. Keluarga dulu, lingkup keluarga, sebagaimana dalam isyarat surah At-Tahrim ayat yang ke-6 ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita kemudian keluarga arahkan untuk semuanya bisa menjauhi atau menghindari dari yang namanya api neraka. Selesai keluarga baru kemudian tetangga kanan kiri. Kemudian setelah itu baru kepada teman-teman kita yang terdekat. Alhamdulillah kalau semuanya sudah ngaji. Karena apa? Ini adalah bagian dari sebuah tugas kita. Dan dakwah itu adalah bagian juga dari tugas para nabi dan rasul. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar ini hampir mirip dengan dakwah, akan tetapi ini lebih spesifik, lebih khusus lagi. Amar ma'ruf itu memang ya juga mengajak kepada kebaikan. Nah, nahi mungkar ini yang mungkin masih jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau dakwah amar ma'ruf sudah banyak, mungkin para dai, para kiai, para ustadz menyeru di setiap khutbah Jumat, di setiap kajian-kajian ilmu, kemudian di seminar-seminar misalkan, atau di halakoh-halakoh ilmu. Pokoknya di semua tempat yang mana di situ bisa didakwahi, yaitu bagian dari dakwah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ya. Nah, nahi mungkar ini yang lebih mirisnya lagi kalau amar ma'ruf malah nyambi mungkar. Wah, ngeri kalau ini. Jangan sampai itu ya. Kon amar ma'ruf nahi mungkar malah kemudian amar ma'ruf nyambi mungkar, malah ya jangan kalau seperti itu. Nah, nahi mungkar itu seperti apa? Memang berat konsekuensinya. Kalau kita lihat bagaimana dulu ya semangatnya, menggeloranya semangat kawan-kawan FPI, meskipun mungkin sekarang sudah tenggelam ya namanya, tapi insya Allah gerakannya masih ada, atau mungkin semangatnya masih tetap ada. Bagaimana ketika tempat-tempat prostitusi, ya karena apa? Karena ketika kemungkaran itu dibiarkan, merembetnya itu kepada orang beriman juga para jamaah sekalian. Ketika di alhamdulillah kita sudah bahas bagaimana
azab itu ternyata tidak hanya menimpa orang-orang kafir. Azab itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang fajir, yang berbuat kerusakan. Orang beriman pun akan mendapatkan dampaknya. Kalaupun mungkin bagian dari rehatnya orang-orang beriman dari penatnya dunia. Akan tetapi kan ya kita tentunya ingin memberlangsungkan kehidupan ini yaitu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kemungkaran itu ya perlu untuk kita cegah. Lomba termasuk di situ judi ya. Dari prostitusi, tempat judi, tempat miras. Malah jangan distok ya, malah jangan kemudian warung kita malah nyetok miras. Waliyadzubillah kalau sampai seperti itu bukan nahi mungkar, malah nyambi mungkar malahan. Itu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Ini bagian dari sebuah hablum minan nas ya. Termasuk al-jihadu fisabilillah sebagaimana yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita para pejuang di Palestina. Ya mereka juga adalah tentunya mempertahankan tanah kaum muslimin asli, itu adalah tanah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin itu mereka pertahankan di sana sampai kemudian mereka berani mati-matian ya dengan bahasa kami di sini hidup mulia atau istishhad atau kami mati syahid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin ketika itu ya rahimahullahu taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-jihadu fisabilillah ini adalah sebuah syariat. Jadi jangan alergi dengan bahasa jihad ya. Kalaupun mungkin bukan bom sana bom sini atau mungkin kafir sana kafir sini, bukan seperti itu. Akan tetapi jihad adalah syariat mulia yang harus selalu ada di sepanjang zaman. Karena apa? Karena kalau misalkan kita menganggap oh Islam ini dibawa dengan kedamaian, Islam ini dibawa sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Coba dicek sirahnya Rasul. Beberapa ghazawat ya, beberapa peperangan itu beliau lakukan bersama para sahabat. Apakah itu bukan jihad? Kan seperti itu. Hanya memang kita harus tahu tempat. Kita harus tahu momen, kita harus tahu waqi'nya. Yaitu tadi kalau di Palestina, di Suriah, karena memang mereka menghadapi para agresor kayak kita dulu misalkan menghadapi Belanda, Jepang. Yaitu bagian dari fisabilillah. Karena apa? Mempertahankan akidah. Maka kalau bahasa Bung Tomo itu, saya tidak tahu apa yang bisa menyemangati arek-arek Surabaya ketika itu, kecuali adalah pekikan takbir Allahu Akbar. Kata beliau seperti itu. Jadi yang bisa menyemangati kaum pemuda ketika itu di Surabaya itu adalah hanya pekikan takbir, yaitu Allahu Akbar. Ada Pangeran Diponegoro. Kemudian ada siapa? Pangeran Patimura itu ya. Kapiten Patimura itu ternyata orang Muslim. Bukan nama aslinya Thomas Matulese, tapi dia nama aslinya itu siapa gitu, Muslim dia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka banyak yang menyalahartikan, banyak yang menyalahgunakan. Oh, jihad identik dengan terorisme. Enggak. Karena apa? Salah itu di dalam memahaminya. Orang yang memahami bahwasanya kalau jihad itu terorisme karena apa? Yang dilihat adalah mereka-mereka yang brutal. Ya beda dengan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan juga para salafus soleh di dalam menerapkan yang namanya konsep al-jihadu fisabilillah. Maka tidak akan ada perang Badar, tidak akan ada perang Uhud, tidak akan ada perang Khandaq, tidak akan ada perang Ahzab, tidak akan ada perang Hunain. Gak ada peperangan para jamaah sekalian kalau sampai dikatakan bahwa al-jihadu fisabilillah itu tidak ada. Ada, hanya memang penempatannya harus pas. Ya, kita menempatkannya itu harus sesuai dengan waqi'inya. Waqi'i di sini adalah sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan momennya, timingnya itu harus jelas. Kalau kayak di Palestina tadi ya jelas di sana adalah al-jihadu fisabilillah. Karena banyak yang nyinyir. Banyak yang nyinyir itu adalah sebuah perlawanan yang tidak seimbang lah, kemudian bahkan dibantu Syiah lah, wah banyak pokoknya ya. Yang seperti itu. Para jamaah menyimak atau tidak? Alhamdulillah kalau nggak nyimak berarti nggak teracuni dengan provokasi-provokasi yang tidak jelas ya. Nah kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ya ini adalah tentang al-amal. Tadi sudah khusus, kemudian amal secara umum kepada manusia, termasuk juga adalah muamalah, hutang piutang, kemudian juga dagang ya. Dagang itu artinya berarti kita tijaroh gitu ya, nggak masalah. Nah ada satu hal yang penting yang perlu kita pahami. Karena apa? Kaum yang mereka ini
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah yang minimal 17 kali ya, 17 kali kita membacanya setiap sehari semalam, mereka yang beramal tanpa dasar ilmu. Mereka adalah an-nasara. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim, ini adalah orang-orang Yahudi, yaitu ketika kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat, dalam surah An-Nisa di ayat ke-65 ya. Kemudian selanjutnya adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang-orang yang Engkau murkai. Maksudnya siapa? Mereka yang beramal ya, mereka yang punya ilmu tapi tidak mau beramal, itu orang-orang Yahudi. Kata Syekh Utsaimin di sini dikatakan seperti itu. Berilmu tapi tidak mengamalkannya, itu adalah sungguh dia menyerupai orang Yahudi. Maka predikat dari Allah Subhanahu wa taala atau sebutan buruk dari Allah Subhanahu wa taala al-maghdub, mereka ini adalah orang-orang yang dimurkai. Punya ilmu mereka itu para jamaah sekalian, punya kecerdasan, bahkan mereka mungkin kecerdasannya di atas rata-rata. Ini barusan tadi ya kabar hangat ya, Iron Dome-nya punya Israel ya. Itu ternyata mengalami yang namanya malfunction ya. Malfunction itu fungsinya tidak jelas. Fungsinya sudah error lah intinya. Ketika dia meluncurkan rudal, ternyata alhamdulillah membalik ke dirinya sendiri, rumah sakit yang mungkin ini sebagai balasan dari Allah ya, yang dihancurkan di Palestina, baik itu rumah sakit yang Baptis Al-Ahli yang punya Nasrani, atau mungkin rumah sakit Indonesia termasuknya yang dibombardir ketika itu, dibalas oleh Allah. Jadi rudal tadi balik ke rumah sakit punya dia sendiri. Itu valid insya Allah dari Ar-Rahmah ya. Nah ini adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah murka kepada mereka. Mereka punya ilmu, punya kepahaman, akan tetapi mereka ini tidak mau beramal. Kalau Nasoro, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Sehingga apa? Yaitu tadi. Makanya wadbolin ya, walabolin itu artinya adalah dan bukan juga golongan orang-orang yang tersesat. Di dalam agama kita ini penting untuk kita pahami, wajib kita yakini. Jangan kemudian kita abu-abu, kayaknya enggak lah, wong Nasoro nggon aku kok gitu, api-api gitu. Ya secara muamalah enggak masalah kita. Akan tetapi sebagaimana yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, apalagi surah Al-Fatihah sebagai pembuka di dalam Al-Qur'an kita, ya kita wajib yakin. Jangan kemudian malah ada keraguan di dalam hati kita. Meskipun mungkin disampaikan juga kalau kita adalah domba-domba yang tersesat juga gitu kan ya, memang iya juga menurut mereka ya. Tapi dalam hal ini kita harus yakin, ini akidah tidak bisa kita tawar-menawar ya. Karena kata Allah A ya A. Ketika kata Allah B ya B tadi. Mereka al-maghdub adalah Yahudi, kemudian ad-dhalin mereka yang tersesat itu adalah Nasara. Hanya memang tidak boleh meskipun mereka sudah jelas-jelas nyata-nyata kafir, tunjuk hidung, kafir. Nggak boleh kalau seperti itu, Pak. Nggak boleh kita sebut namanya tetap. Namanya misalkan fulan siapa gitu, ya sebut namanya. Ini loh tetangga saya si musyrik gitu. Jangan, nggak boleh juga seperti itu. Nabi juga tidak pernah mencontohkan demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian berdakwah tadi ya sudah panjang lebar kita sampaikan, yaitu mengajak manusia kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dasarnya? Apa yang mendasari kita untuk selalu semangat di dalam mengajak keluarga kita, kemudian juga tetangga kanan kiri kita, teman dekat kita, teman sejawat kita, atau mungkin kolega kita misalkan ya, teman-teman bisnis, teman-teman usaha, teman-teman bergaul yang mereka adalah muslim, akan tetapi mungkin bisa dikatakan kalau disebut salah jalan sih enggak mungkin, tapi belum tahu jalan yang lurus yang mana gitu. Karena apa? Bengkok terus kemana-mana gitu. Nah di sini dikatakan dalam surah An-Nahl juga di ayat 125. Kalau tadi An-Nahl ayat 97, sekarang ayat 125. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini apa? Para ulama menjelaskan hikmah itu adalah
ilmu yang disampaikan, pengetahuan keislaman yang disampaikan kepada orang awam yang mereka belum mengenal agama Islam sama sekali. Itu hikmah. Tapi bukan dengan sebuah tuduhan, bukan dengan sebuah celaan. Kalau baru berdakwah saja kita sudah main pangkas, sudah main panen aja, ya sudah ditinggalkan Pak, dijejek paling bisa-bisa atau digebukin bisa-bisa. Sudah main bid'ah, ini sesat, ini apa namanya? Dolalah gitu. Walah wis. Padahal sebenarnya itu perkara yang memang urusan-urusan yang masih bisa dikompromikan. Artinya dikompromikan itu perkara khilafiyah misalkan. Tapi karena itu tadi, karena mungkin kurang banyak referensi sehingga hanya mengambil satu referensi, kemudian yang lainnya ditinggalkan. Ya, tamadhub, ya bermadhab itu boleh asalkan tidak fanatik. Tidak sampai mengatakan kiai saya, kemudian ustadz saya, kemudian semua yang ada di dalam golongan saya, ya di dalam circle saya, itu adalah yang paling benar. Kalau sudah seperti itu, sudah kacau di dalam beragama ya. Nah, hikmah ini disampaikan kepada yang awam pelan-pelan. Ibarat kita berdakwah itu Pak, ibarat kita menanam padi. Kalau kita misalkan di sini yang namanya pertaniannya padi lah ya. Sampaikan misalkan gini. Kita yang namanya mau nanam padi itu kan nyiapkan lahan dulu. Oh, ternyata lahannya bongkor. Ternyata lahannya masih tinggi-tinggi rumputnya. Bahkan mungkin hampir mencapai 1 meter, ya, minimal setengah meter lah, misalkan 50 cm. Ya kita harus babat dulu alasnya. Seperti apa caranya? Ya tadi kalau dakwah itu babat alas gimana caranya? Ya tentunya kita jangan langsung membebani. Ya dalam bahasa syariatnya seperti itu. Kenalkan dulu sebuah syariat dari sholat atau mungkin apa, jangan langsung dibebani. Meskipun tadi sholat itu adalah bagian dari kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya kita ajak, jangan kemudian main nyuruh-nyuruh saja. Lalu kita sholat, lalu tuwe orang sholat mati, nggak disolati gue. Ini kan pedes ini nggak hikmah ini yang seperti ini. Belum sampai kepada sebuah hikmah. Karena apa? Tadi udah langsung pedes tadi. Aku mati yang ngumpul dewe, nanti jawabnya gitu nanti. Karena apa? Logika dibalas dengan logika, kadang kan gitu. Nah maka tentunya bagaimana caranya kalau ada bahasa dari seorang ustadz itu ya, bahasanya gini Pak, sentuh lambungnya, ambil hatinya. Nah gimana itu caranya? Keipakan dhisik gitu. Kayak ke hewan aja ya, kasih makan, dicukupi dulu kebutuhannya, baru kemudian ambil hatinya. Ya Allah, dulurku lanang muslim ki ternyata apik ya. Ternyata dia ini luar biasa ya, perhatiannya kepada saudara yang lain. Ini bagi yang kaya. Makanya memang setiap komponen ya di dalam agama Islam itu sangat butuh Pak, dibutuhkan semua. Ada yang tukang ceramah, ada yang tukang dia menggelontorkan dana untuk dakwah, ada yang ajak-ajak, aku ceramah nggak iso. Kemudian termasuk di dalamnya juga dana nggak punya, tapi saya pinter ngomong. Maksudnya pinter ngomong tuh pinter ngajak-ngajak. Ya sudah diajak 1, 2, 3, alhamdulillah luar biasa. Ini hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, dan juga mau'idhah hasanah. Sering kita mendengarkan. Acara selanjutnya adalah mau'idhah hasanah dari Ustadz Fulan, dari Kiai Fulan. Mau'idhah hasanah itu sebenarnya ilmu yang disampaikan, wawasan keagamaan yang disampaikan bagi orang yang sudah ngaji sebenarnya tapi masih cenderung maksiat. Itu mau'idhah hasanah. Orang sebenarnya sudah paham tentang ilmunya, akan tetapi masih cenderung mengikuti hawa nafsu dan kemudian masih sering maksiat. Nah ini adalah mau'idhah hasanah. Ditakut-takuti, didendeni nggak apa-apa Pak. Karena apa? Dia tahu dalil kok. Dia paham tentang dalil. Awas loh, bahaya itu ancamannya misalkan. Nah ini wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dia dengan cara yang baik ya. Debatlah mereka yaitu dengan cara yang baik, bukan kemudian untuk menjatuhkan dan bahkan juga bukan untuk mempermalukan. Nah, ini juga harus kita pahami. Makanya ada debat-debat, kalau debat itu debat kusir ditinggalkan. Karena apa? Allah menjamin ya melalui hadis Nabi, Allah menjamin siapa yang meninggalkan debat kusir dibangunkan rumah di surga. Karena apa? Nggak ada ujungnya. Contoh yang sering itu disampaikan itu kunut subuh.
Ini ngomong bid'ah, haram karena apa? Tidak ada dalilnya. Ya ini mengatakan bahasanya itu khilafiyah. Nah, yang khilafiyah inilah sebenarnya yang memang benar. Tapi yang mengatakan ini haram dan kemana-mana membawa statement ajaran itu haram ketika kunut di waktu subuh ya. Bahkan kunut saja ada dua versi. Kalau Imam Malik adalah sebelum ruku. Nah, ini lagi. Repot lagi nih nanti. Kalau dibawa ke Indonesia dianggap sesat lagi nanti. Kemudian kalau Imam Syafi'i kunutnya setelah i'tidal. Itu repot lagi kita kalau membawa lagi ke sini. Nah, maka dalam hal ini yang seperti itu perlu untuk kita sikapi ya. Jadi bahaya kalau sampai kemudian mendebat ya. Kalaupun mendebat akan tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Kecuali ya jidal dengan bighairi ihsan atau bighairi ahsan itu adalah jidal bagi mereka yang selalu mencoba memprovokasi melalui apa? Melalui perang pemikiran, ghazwul fikri, liberal, melalui sekularisasi, kemudian melalui pluralisme ya, pluralisasi ya. Itu bahaya. Kalau liberal itu mereka menganggap bebas memilih agama apapun, nanti juga akan nemu surganya masing-masing. Kalau plural, semua agama yang diakui dan itu dianut pasti punya surga masing-masing. Itu plural ya. Kemudian kalau sekuler dipisah Pak, antara perkara agama dengan perkara dunia itu harus pisah. Tidak perlu bawa-bawa misalkan pokoknya kalau masalah agama, masalah Quran, masalah sunnah, masalah tata cara Islami itu di masjid saja. Jangan dibawa-bawa ke yang lain. Jangan bawa-bawa ke tempat lain. Nah, ini baru, ini harus diperangi. Ini harus kita sampaikan juga dengan ya bighairi ihsan itu tadi adalah sampaikan kepada mereka itu adalah sebuah kesesatan. Kalau disingkat namanya sipilis. Ini lebih bahaya daripada raja singa yang asli. Sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ini perlu kita waspadai, perlu kita pahami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ada di dalil yang lain ya, surah Al-Ankabut surah 29 ayat 46. Kata Allah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendebat ahli kitab itu kecuali dengan kebaikan. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali yang zalim di antara mereka. Ya ada beberapa ahli kitab, salah satunya adalah siapa ntar dulu, Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam ini pernah pengen ngetes Nabi, kalau memang dia Nabi pasti bisa jawab. Maka Abdullah bin Salam ini ngetes Nabi, wahai Muhammad kalau engkau Nabi, coba saya pengen tahu apa makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga, kata Abdullah bin Salam ya, kepada Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad adalah hati ikan paus. Kok tahu katanya? Karena apa? Abdullah bin Salam itu kan termasuk tadinya adalah orang pendeta Nasrani ya. Termasuk Ka'ab bin Al-Ahbar itu juga sama. Ka'ab bin Al-Ahbar itu juga adalah, makanya Al-Ahbar julukannya itu adalah pendeta. Pendeta Nasrani. Adi bin Hatim juga tadinya adalah seorang Nasoro, bukan seorang Muslim dari lahir ya. Termasuk tadi ya. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana kecenderungan anak kalau misalkan dia lahir laki-laki atau perempuan. Kalau maninya ya, air maninya itu adalah dominan yang laki-laki, maka nanti pasti akan jadi laki-laki. Tapi kalau maninya yang dominan adalah perempuan, maka nanti pasti akan menjadi perempuan. Maka akhirnya dengan jawaban-jawaban itu, jawaban-jawaban yang spektakuler ya, jawaban-jawaban yang seolah-olah tidak dinalar, Abdullah bin Salam akhirnya bersyahadat. Bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuknya. Jadi kemudian tidak serta-merta langsung dihajar habis-habisan, dicecer dengan dalil, itu tidak ya. Meskipun banyak ya, ketika kita misalkan menyaksikan Arimatea ya, debat lintas agama. Ya coba dicari di YouTube ya, debat lintas agama, mantan ustadz jadi pendeta. Ada juga yang mu'alaf, seperti misalkan salah satunya Allahyarham Ustadz Insan Mokoginta, Allahyarham rahimahullah ta'ala. Beliau wafatnya dalam keadaan sujud, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Dulunya beliau pendeta. Kemudian kalau yang dari Sunda itu, dari Bandung itu Ustadz Matius ya, beliau bahkan dulu pembaptis. Ada Ustadz Yahya Waloni ya, itu mu'alaf. Tapi ada juga yang dari ustadz jadi pendeta juga ada. Saifuddin Ibrahim ya. Itu.
Ada kan di debat Arimatea itu, nah itu silahkan sampaikan argumen-argumen. Zakir Naik ya, Dr. Zakir Naik itu bahkan beliau hafal Bible, hafal mungkin Tripitaka juga hafal ya mungkin ya beliau ya. Itu luar biasa. Dan itu disampaikan, artinya jidal di situ, perdebatan di situ ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita misalkan mau merangkul saudara kita, ada mungkin saudara kita ini non muslim, akan tetapi bagus kepada kita. Bahkan ada, saya punya teman SMA itu dia fasih Pak, ngomong alhamdulillah, fasih, Allahu Akbar, fasih, bismillah itu fasih dia. Padahal dia Nasoro. Ini masih satu grup dengan saya. Ya, mudah-mudahan dapat inilah saya. Dapat hidayah mudah-mudahan ya. Allahumma amin ya. Kemudian terakhir adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, yaitu dengan ilmu yang benar, pijakan yang tidak rancu, bukan yang syubhat ya, akan tetapi Qur'annya disampaikan, sunnah Nabi-nya disampaikan. Kalaupun mungkin dengan berbagai versi. Sekarang ya, ada Gus Iqdam ya, itu beliau bisa kemana-mana ya dakwahnya ya, artinya bisa semua elemen masyarakat bisa menerima. Gus Iqdam ya, tahu nggak Gus Iqdam? Ya itu. Jadi sampai orang-orang yang non muslim pun tertarik. Saya ini senang dengan kajian sampean karena apa? Karena sejuk katanya. Ya mudah-mudahan tetap di jalan yang lurus ya. Karena apa? Karena memang yang seperti itu memang dibutuhkan. Harus ada memang komunikasi kepada mereka-mereka. Karena dulu juga ya Nabi juga nyurati Raja Heraklius. Kemudian Nabi juga nyurati kepada Kaisar Kisra di Persia, dan juga Raja Bahrain, kemudian Raja Mesir Muqawqis ya, kemudian kepada yang lain-lainnya. Supaya apa? Supaya mereka memeluk agama Islam, karena memang inna dina indallahil Islam, agama yang hanya diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka bagi kita pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala siapapun yang sudah melaksanakan apa yang menjadi sebuah perintah Allah. Bagian ini adalah bagian dakwah, ini adalah fardu kifayah ya. Kalaupun mungkin sudah ada yang melaksanakan ya kita gugur kewajiban, akan tetapi mengarahkan keluarga untuk berada di rel yang benar itu adalah kewajiban bagi diri kita masing-masing para jamaah sekalian. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebenarnya pengennya ada tanya jawab ya, akan tetapi ya waktu memang sangat terbatas sekali ya, hanya setengah jam, mungkin lebih 10 menit lah, 40 menitan ya baru kita bisa menyelesaikannya ya. Ya mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Apa ada pertanyaan? Atau mungkin kalau saya tanya, sudah ada yang melakukan di rumah? Selama ngaji, ngarahkan istrinya untuk sholat? Insya Allah tidak ada ya yang istrinya belum sholat ya, kecuali yang sedang halangan. Insya Allah semuanya istri-istrinya sholat ya. Ya. Anaknya sholat. Alhamdulillah. Artinya kita kondisikan dulu lingkungan keluarga. Keluarga sudah beres, maka kemudian kita keluar. Jangan kemudian buru-buru pengen cepat-cepat keluar, tapi ternyata kondisi keluarga masih carut-marut. Jomplang Pak. Atau mungkin jempalik kita malah bisa-bisa ya. Karena apa? Itu tadi. Lah gue iki nyeramai wong, bojomu dhewe ora mbok ceramai katanya. Lah mungkin digitukan. Nyeramai wong kon kudungan, bojomu dhewe ora mbok tokokke katanya. Nah, gimana kalau sudah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية